Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Perpustakaan semester 3 akan menjabarkan bagian-bagian daripada klasifikasi bahan pustaka. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan nama kelompok kami yaitu Khairatul Siti Aisyah, ada Novita Apriliana, Rizka Nurul Hidayah, Khafifah Nikmatul, ada Muhammad Wafa Al-Hasib, dan yang terakhir ada Muhammad Indragani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi bahan perpustakaan. Klasifikasi merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan bahan perpustakaan, di mana mengelompokkan yang sejenis sehingga benda atau bahan perpustakaan dengan mudah ditemukan dalam mencari informasi tersebut. Klasifikasi juga bisa disebut juga dengan kegiatan menganalisa isi bahan perpustakaan dan menetapkan kode menurut sistem tertentu yang tepat untuk sebuah buku, karangan dalam majalah, dan lain-lain. Dan masih banyak pengertian lainnya, di antaranya yaitu pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Dan pengertian lainnya, penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian terakhir yaitu proses pengelompokan atau mengumpulkan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Pengertian selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi bahan perpustakaan. Yang pertama, menentukan lokasi bahan perpustakaan di dalam jajaran koleksi perpustakaan. Kedua, mengumpulkan semua bahan perpustakaan yang mempunyai subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi perpustakaan. Ketiga, memudahkan dalam penempatan bahan perpustakaan baru. Keempat, dapat mensurvei buku-buku yang dibaca. Kelima, dapat mengadakan keseimbangan koleksi agar koleksi menjadi lengkap. Keenam, sebagai sistem penempatan buku dalam rak. Ketujuh, melalui studi dari sistem klasifikasi, seseorang akan menemukan cara berpikir teratur dan sistematis. Fungsi klasifikasi. Yang pertama sebagai tata penyusunan buku jajaran rak. Yang kedua sebagai sarana penyusunan entry bibliografis. Yang ketiga pada katalog bibliografi dan indeks dalam tata susunan yang sistematis. Ya, jadi fungsi klasifikasi sendiri itu ya untuk memudahkan penelusuran dan pengembalian buku pada perpustakaan atau koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk memudahkan pengkatalogan suatu kelompok buku. Yang ketiga yakni untuk agar lebih mudah dalam menemukan kekurangan dan kelebihan buku atau koleksi yang ada di perpustakaan. Begitu. Prinsip-prinsip dalam mengklasifikasi. A. Klasifikasi buku-buku perpustakaan umum. Pertama-tama berdasarkan subjeknya. Kemudian berdasarkan bentuk penyajian atau bentuk karyanya. B. Khususnya buku-buku yang termasuk karya umum dan kesastraan hendaknya lebih diutamakan pada bentuknya. C. Di dalam mengklasifikasikan buku-buku perpustakaan umum hendaknya memperhatikan tujuan pengarangnya. D. Klasifikasi buku-buku perpustakaan umum itu pada subjek yang sangat spesifik. E. Apabila sebuah buku yang membahas 2 atau 3 subjek, klasifikasikanlah buku tersebut pada subjek yang dominan. F. Apabila ada 2 subjek dengan pertimbangan subjek yang paling banyak bermanfaat bagi pemakai perpustakaan umum. G. Hendaknya pustakawan mempertimbangkan keahlian pengarangnya.
Klasifikasi adalah proses pengelompokan, artinya mengumpulkan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Menurut Towa P. Hamkoda dan JNB Tairas tahun 1995 mengatakan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Menurut Sulistyo Basuki mengatakan bahwa klasifikasi berasal dari kata Latin klasik. Jadi, kalau kita simak dalam kehidupan sehari-hari, klasifikasi sudah banyak dilakukan oleh manusia, seperti supermarket, di pasar, di toko buku, pedagang yang mengompakkan barang dagangannya yang sejenis dalam satu kelompok yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembeli dalam memilih kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan dari klasifikasi adalah untuk mengorganisasikan bahan pustaka dengan sistem tertentu sehingga mudah diketemukan dan dikembalikan pada tempat penyimpanan. Adapun tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan urutan yang berguna. Tujuan utama klasifikasi adalah menghasilkan urutan atau susunan bahan pustaka yang berguna bagi staf perpustakaan maupun bagi pemakai perpustakaan. Yang kedua yaitu penempatan yang tepat. Bila bahan pustaka yang diperlukan pemakai, pustaka yang diinginkan mudah diketemukan serta mudah dikembalikan oleh petugas ke tempat yang pasti sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan. Yang terakhir yaitu penyusunan mekanis. Bahan pustaka baru mudah disisipkan di antara bahan pustaka yang sudah dimiliki. Demikian pula penarikan bahan pustaka karena dipinjam tidak akan mengganggu susunan bahan pustaka di jajaran. Selanjutnya yaitu keuntungan dalam klasifikasi. Yang pertama yaitu membantu pemakaian jasa perpustakaan mengidentifikasi dan melokalisasi bahan pustaka berdasarkan nomor panggil dokumen. Yang kedua yaitu mengompakkan bahan pustaka sejenis menjadi satu jajaran atau berdekatan. Sistem klasifikasi. Ada beberapa sistem klasifikasi, di antaranya adalah yang pertama yaitu klasifikasi artifisial. Sistem ini adalah mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan ciri atau sifat-sifat lainnya. Misalnya pengelompokan menurut pengarang atau berdasarkan ciri fisiknya, misalnya ukuran, warna, sampul, dan sebagainya. Yang kedua yaitu klasifikasi utility. Pengelompokan bahan pustaka dibedakan berdasarkan kegunaan dan jenisnya. Misal, buku bacaan anak dibedakan dengan bacaan dewasa. Buku pegangan siswa di sekolah dibedakan dengan buku pegangan guru. Buku koleksi referensi dibedakan dengan koleksi sirkulasi atau berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga yaitu klasifikasi fundamental. Pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri subjek atau isi pokok persoalan yang dibahas dalam suatu buku. Pengelompokan bahan pustaka berdasarkan sistem ini mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya yaitu yang pertama, bahan pustaka yang subjeknya sama atau hampir sama letaknya berdekatan. Selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki dengan melihat subjek mana yang lemah dan mana yang kuat. Selanjutnya yaitu memudahkan pemakaian dalam menelusuri informasi menurut subjeknya. Selanjutnya, memudahkan pembuatan bibliografi menurut pokok masalah. Terakhir, untuk membantu penyiangan atau wedding koleksi. Klasifikasi fundamental banyak digunakan oleh perpustakaan besar maupun kecil. Dalam sistem tersebut, buku dikelompokkan berdasarkan subjek sehingga memudahkan pemakai dalam menelusuri suatu informasi. Yang termasuk klasifikasi fundamental adalah klasifikasi DDC atau DW Decimal Classification. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.